Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita masih hidup di alam dunia, diberikan Allah panjang umurnya, sehat-sehat selalu dan banyak pula rezekinya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya semuanya. Bapak dan saudara jamaah Jumat yang mulia, sebagaimana biasa setiap hari Jumat kita salat Jumat, dan sebelumnya diawali dengan khutbah singkat. Adapun tema khutbah singkat kita pada kesempatan hari ini, waladun sholih, anak yang soleh. Berdasarkan surah Al-An'am ayat 151 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang terjemahnya, katakan Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Allah Tuhanmu kepadamu, yaitu jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Quran surah Al-An'am ayat 151. Jamaah rahimakumullah. Kita belum tentu sebagai seorang ayah, karena mungkin ada yang belum berumah tangga. Yang jelas semua kita status sebagai seorang anak, walaupun kita sudah lanjut usia, walaupun orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berpesan supaya kamu meninggalkan harta yang banyak. Dan di hadis pun tak pernah kita baca kalau kamu meninggal nanti supaya kamu meninggalkan proyek, meninggalkan kebun, meninggalkan harta pusaka yang melimpah ruah. Tapi ada satu ayat surah An-Nisa ayat 9, Allah mengingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Pantaslah kamu khawatir pada satu saat nanti kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu meninggalkan anak yang lemah, keturunan yang lemah. Apanya yang lemah? Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya. Tapi yang paling berbahaya dari semua itu adalah dhaful iman, karena lemah imannya. Kita mengharapkan anak yang soleh, tapi kalau kita mengharapkan anak yang soleh, tentunya orang tuanya duluan soleh. Rasulullah SAW dalam riwayat Hakim bersabda, inna min haqqin walidi ila waladihi arba'atun. Ada 4 kewajiban orang tua kepada anaknya untuk membimbing anaknya. Yang pertama, aqiqatihi wa yuhliku ra'sahu, mengakikahkan jika sanggup dan mencukur rambutnya. Fal yuhsin ismuhu wa adabahu. Yang kedua, memberinya nama yang baik.
mendidiknya dengan adab, akhlak yang baik. Wa an yu'allimahul kitab war rimayah. Yang ketiga, mengajarinya, mendidiknya dengan panduan Al-Quran dan dia pandai memanah, yaitu punya skill, kemampuan. Dan yang keempat, wa ayyujawwizahu iza balagha, dan menikahkannya jika dia telah dewasa. Riwayat Hakim. Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah, kita hanya wajib berusaha, tidak wajib berhasil. Tapi Allah memperhatikan sejauh mana, semaksimal apa usaha seorang hambanya untuk dapat sebagai seorang pemimpin yang baik. Kullukum ra'in, setiap kamu menjadi pemimpin. Bagaimana istri dan anak-anak kita, itu akan kita pertanggungjawabkan kelak. Ada 10 ciri anak yang soleh. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua dan mau membantu mereka. Wabil walidaini ihsana. Walaupun kita masih sekolah, masih dalam keadaan kuliah, paling tidak senangkan hati mereka, cari prestasi, berikan kabar gembira. Kalau ada kesulitan mungkin yang dapat meresahkan, jangan sampaikan kepada mereka. Bantu orang tua kita itu, bagaimana mereka supaya gembira. Yang kedua, mematuhi perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariah. Ikutlah kedua orang tua kita. Bahkan orang tua kita, di dalam sebuah hadis Rasul, bukan hanya orang tua kita kandung, tapi mertua kita dan guru-guru kita. Seorang anak tak akan dapat bahagia hidupnya kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, punya ilmu pengetahuan yang benar, dapat menuntun hidup dan kehidupan dengan baik. Ada semangat belajar. Ada istilah orang tua kita dulu dan masih berlaku sampai sekarang. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan itu luar biasa, mengalahkan ekonomi, mengalahkan fisik, mengalahkan dalam bentuk material. Spiritual yang ada, yang berbentuk emosional dari dalam jiwa seorang murid, dalam seorang mahasiswa, itu luar biasa untuk mencapai keberhasilannya. Ditambah dengan doa orang tua. Ada 6 setelah mereka meninggal dunia, laksanakan fardu kifayahnya kalau mereka memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dia anak jadi imam, anak yang mendoakan, anak jadilah anak yang soleh. Jangan habis materi yang diberikan oleh orang tua mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, puluhan tahun cuman sholat jenazah sekitar 5 menit dia tidak sanggup. Alangkah kecewa sebagai orang tua. Apa yang dipelajari selama ini? Apa yang dibaca? Apa yang dipraktekkan? Sampai-sampai melepas orang tua kita dari alam dunia ke alam akhirat. Tidak sanggup dia untuk melaksanakannya. Yang kedua, melunasi hutang-hutang mereka jika ada. Oleh karena itu beruntunglah kita kalau punya orang tua. Kadang ada meninggalkan, manfaatkan itu daripada dia meninggalkan hutang yang mungkin kita akan membayarnya. Yang ketiga, menunaikan wasiatnya kalau ada, tapi tidak boleh dari sepertiga harta. Tapi wasiat di sini bukan hanya berbentuk material. Ada yang tidak tertulis wasiat orang tua kita, wasiat takwa. Dia memilihkan sekolah, memilihkan pendidikan, universitas yang bisa membina daripada keturunannya untuk dapat menyambung kepada arah perbaikan dan pembangunan.
Yang keempat, membagi harta pusaka warisan secara faraid jika ada. Jangan jadi pertengkaran. Yang kelima, menziarahi kuburannya. Dan yang keenam, bersedekahlah atas nama mereka. Karena dalam riwayat Muslim, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, orang tua saya telah berpulang ke rahmatullah. Seandainya dia hidup, mungkin yang pertama dia minta tolong adalah untuk bersedekah. Bagaimana membahagiakan, bagaimana menolong orang lain supaya dia tertolong. Apakah kalau saya bersedekah atas namanya itu diterima ya Rasul?" Rasul menjawab, "Na'am." Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah, sekali kita hidup di dunia, mari ambil kesempatan ini, tambahi nilai-nilai kebaikan dan kesolihan itu. Orang tua kita beruntung, dia mempunyai anak dan kita meneruskannya, dan ini akan menjadi doa kepada anak dan keturunan kita. Ada 10 ciri anak yang soleh. Pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua, mau membantu mereka, mematuhi perintah mereka, punya ilmu pengetahuan, dan punya amal soleh. Setelah meninggal, yang pertama melaksanakan fardu kifayah, lunasi hutang-hutang mereka, menunaikan wasiat, membagi warisan secara faraid, ziarahi kuburan atau berdoa walaupun secara jauh, dan bersedekahlah atas nama mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وارض اللهم على 4 خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله، آمين يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا يا الله آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.